Awal ketemu suami itu berapa tahun yang lalu ya? Lupa aku sampai mungkin sekitar 10 tahunan yang lalu ya. 10 tahun yang lalu kurang lebih dia temennya temen aku di sebuah ada konser musik di Jakarta. Aku janjian sama temen aku terus ternyata ya udah ada suami aku gitu. Ya udah dari situ kita mulai kenalnya. Sekitar 10 tahun lalu ya udah terus ya udah setelah itu berhubungan sempat menghilang tapi emang karena jodohnya ketemu lagi gitu. Pasang surutnya banyak sudah tentu nggak ada yang sempurna, semua orang di sosial media pasti menunjukkan yang manis yang terbaik versi kehidupannya, jadi jangan pernah ngebandingin kehidupan sendiri dengan kehidupan orang lain. Jadi ya pasti ada pasang surutnya adalah gitu. Ada gesekan-gesekan dikit. Aku dulu inget banget, jadi sebelum aku nikah aku nggak sengaja ketemu temen aku yang udah menikah jauh lebih lama dan emang dia lebih dewasa juga. Terus aku tapi ini menurut aku ini kayak satu momen ketemu dia dan ini nggak akan aku simpen terus gitu, jadi memori buat aku. Karena itu bener kayak beberapa bulan sebelum nikah aku nggak sengaja, terus dia bilang, pokoknya Tan, yang paling berat dari pernikahan adalah 5 tahun pertama. Gitu. Oke, oh iya gitu. 5 tahun pertama karena kalian akan saling menyesuaikan. Justru yang lebih, kalau menurut dia ceritanya, justru yang lebih berat itu adalah tahun-tahun awal karena kalian, lo dan suami lo disuapin dari sendok makan yang berbeda. Orang tuanya, keluarga kalian punya gaya parenting yang berbeda, jadi kalian dua orang yang berbeda. Nah, ya udah, jadi 5 tahun itu adalah fase di mana kalian saling mengenal, menyesuaikan satu sama lain. Jadi udah itu keinget terus di dalam pikiran aku setiap kali ada perbedaan pendapat atau apa dengan suami aku, ya emang benar. Iya, suami aku dibesarkan dengan orang tua yang bukan orang tua aku juga punya cara mendidik yang berbeda lagi dengan latar belakang keluarga yang berbeda. Jadi ya dari situ kita nggak bisa, sama kakak dan adik aja kita yang dididik dengan orang tua yang sama ada gesekan-gesekan gitu, apalagi sama suami gitu yang kita latar belakang keluarga berbeda. Jadi itu salah satu jadi pengingat buat aku aja, dan kita setiap ngobrol ya ya pasti pada akhirnya kita menemukan jalan terbaik buat sama-sama lah. Aku juga begitu udah ngelewatin 5 tahun, tiba-tiba, oh kita udah lewat 5 tahun ya gitu. Jadi kalau orang bilang kayak, oh rumah tangganya romantis, kayak sempurna atau apa, enggak aja. Orang tuh nggak ada yang nunjukin kesedihan lah gitu. Emang kalau kan happiness yang kita sharing. Jadi ya udah 5 tahun pertama begitu kita udah lewatin, ternyata aku malah merasa melewati 5 tahun, oh ternyata kok kemarin tuh udah ya, kalau dilihat-lihat lagi sekarang kok hal yang kemarin kita ributin nih sekarang udah jadi enggak gitu, jadi udah tidak jadi hal yang ringan gitu karena udah melewati, kita karakternya udah semakin ketemu gitu di dalam tengah. Kadang-kadang ada momen-momen kecampur sedikit, tapi karena emang kebetulannya kita berdua bukan tipe yang kalau misalnya ada konflik tuh meledak-ledak sejauh ini ya. Jadi pasti ada meledak-meledaknya sedikit, tapi abis itu ntar ada momen diem dulu. Kayak di saat diem sendiri-sendiri itu biasanya ntar di dalam kepala masing-masing kan ada percakapannya sendiri ya gitu. Dalam kepalanya suami aku ada percakapan sendiri, dalam kepala aku ada percakapan sendiri. Nah, begitu selesai itu baru kita ngobrol gitu. Biasanya gitu sih. Pada saat kepalanya udah agak lebih dingin baru tuh benar-benar bisa ngobrol. Tapi waktu lagi panas, lagi diobrolin meledak-ledaknya pasti ada. Tapi at the end of the day, di tengah-tengah itu ya pokoknya intinya kan kalau misalnya, apalagi kalau urusan kerjaan ya. Tapi kalau urusan kerjaan aku sejauh ini sih nggak pernah ada konflik yang bener-bener akhirnya bikin kita bawa-bawa banget gitu ke kehidupan rumah tangga kita gitu. Sejauh ini enggak gitu. Tapi masih hal-hal yang wajar-wajar aja gitu. Masih bisa dipisahin juga. Dan itu dia sih yang paling penting, ngobrolnya pada saat kepala dingin baru deh tuh kita diskusi.
Aku ada emang kita suka pergi berdua dan kita tuh emang punya. Jadi kebetulan tuh aku punya banyak hal yang aku tidak bisa lakukan dengan teman-teman aku, justru aku bisa melakukan dengan suami aku. Uh, jadi ya gitu sih. Jadi kayak banyak. Jadi aku ya terima kasih Tuhan. Jadi kayak jadi kayak sahabat aja sih gitu. Aku ngerasa karena aku anak satu-satunya, jadi aku tuh kayak menemukan sosok kakak, sosok sahabat, yaitu di suami aku gitu. Jadi banyak hal yang aku dulu nggak bisa lakuin sama banyak orang, misalnya nggak bisa kemana, nggak bisa nonton konser musik apa gitu yang karena emang teman-teman lain nggak ada yang suka dan aku sama suami suka gitu. Jadi kita bisa sering pergi berdua sih.